Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara menjawab soal uraian atau soal esai. Baik teman-teman sekalian, pelajar dan mahasiswa, pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman pelajar dan mahasiswa bagaimana caranya di dalam menjawab soal ujian, apakah soal pada saat ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Tentu saja pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan cara menjawab yang benar. Kadang-kadang mahasiswa dalam menjawab pertanyaan ya soal ujian itu ada yang dapat memahami isi pertanyaannya, kemudian sehingga tidak salah dalam menjawabnya. Tapi ada juga mungkin karena kurang paham atau karena tergesa-gesa sehingga memberikan informasi sebagai jawaban itu tidak sesuai dengan yang diminta pada soal. Baik teman-teman sekalian, tes esai atau uraian itu terbagi dua, ada esai tertutup, ada esai terbuka. Nah, yang dimaksud dengan esai tertutup adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen atau guru yang menghendaki jawabannya singkat, nggak usah panjang-panjang. Biasanya kalau esai tertutup itu menggunakan katanya nih dalam soal, biasanya sebutkan ya, kemudian jelaskan dengan singkat, atau tuliskan, atau sebutkan dan jelaskan. Nah, jadi itu adalah kata-kata yang biasa ada pada ujian atau soal ujian yang esai tertutup ya. Kemudian bagaimana yang esai terbuka? Biasanya kalau esai terbuka itu menghendaki jawaban yang luas dan mendalam gitu. Itu biasanya guru ataupun dosen ingin mengetahui sebagaimana sejauh mana, maksud saya sejauh mana kemampuan pelajar dan mahasiswa dalam memahami materi tersebut. Nah, biasanya pertanyaan itu dengan kata mengapa ya, atau bagaimana, atau juga misalnya bandingkan. Nah, itu adalah kata-kata yang menunjukkan itu adalah jawabannya dituntut untuk luas dan mendalam ya. Sekali lagi, bagaimana, mengapa, bandingkan gitu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, supaya lebih jelas berikut saya kasih pertanyaan ya sebagai contoh, kemudian bagaimana strategi menjawabnya. Yang pertama, misalnya ditanya, sebutkan atau tuliskan 4 faktor yang mempengaruhi, apalah misalnya pertanyaannya. Maka sesuai dengan yang ditanyakan, kan dimintanya misalnya sebutkan ya. Ya udah, sebutin aja. Kalau faktornya tadi yang diminta 4, kita sebutkan 4, jangan kurang gitu kan, diminta 4. Dan juga jangan lebih karena dimintanya 4 gitu. Sebab itu sudah pasti dosen atau guru sudah punya ukuran penilaian, jadi nggak usah dilebihkan jadi 6, jadi 7 gitu ya. Kalau misalnya ada 7, ya sebutkan 4 sesuai dengan yang diminta ya. Kemudian kalau misalnya tidak usah diberi penjelasan kalau memang tidak diminta penjelasan. Nah, kemudian contoh yang berikut, misalnya kalau misalnya diminta penjelasan, satu contoh nih ya, yang kedua contohnya, sebutkan dan jelaskan. Berarti ada 2 pekerjaan kita, yaitu pertama menyebutkan, setelah menyebutkan kita menjelaskan. Jadi misalnya kalau contoh tadi, sebutkan dan jelaskan 4 faktor, maka kita sebutkan 1 faktor apa, kemudian jelaskan. 2 apa, kemudian jelaskan. 3 jelaskan. 4 tuliskan dan jelaskan. Jadi kalau yang pertama cuma sebutin aja ya, sebutkan aja. Yang kedua ada penjelasannya. Dan penjelasannya nggak usah terlalu panjang, kan ini adalah esai tertutup ya, sedikit aja. Nah, kemudian yang ketiga ya, misalnya ada pertanyaan begini, apakah saudara setuju jika, nah misalnya apakah saudara setuju jika. Nah, kebanyakan pelajar dan mahasiswa menjawabnya setuju atau tidak gitu kan.
hanya 2. Padahal sesungguhnya rate-nya itu ada banyak pilihannya ya. Misalnya dimulai dari sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Jadi teman-teman, bagaimana nih pertanyaan itu? Misalnya apakah sangat setuju, apa dasarnya? Setuju aja misal nggak sangat, apa dasarnya? Kalau kurang setuju, apa dasarnya? Dan kalau tidak setuju, apa dasarnya? Jadi jawabannya misalnya setuju gitu ya, kemudian beri penjelasan. Tidak setuju, beri penjelasan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini jangan pernah menjawab netral, karena diminta keberpihakan. Kalau ditanya apakah saudara setuju atau tidak, atau kalau di sekolah apakah kamu setuju misalnya gitu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau saya kasih kata nih yang bagus nih ya, bagaimana cara menjawab kalau pertanyaannya apakah saudara setuju jika misalnya. Nah, ada 2 versi. Yang pertama, jawabannya itu di paling atas, baru penjelasan. Misal begini, saya sangat setuju sebab. Nah, itu jangan deskriptif luas gitu, pakai kronologis ya, pakai urutan maksud saya ya. Bukan kronologis, maaf. Jadi misalnya begini, apakah saudara setuju? Dijawabnya misalnya, saya sangat setuju sebab 1, 2, 3, 4, misalnya ada 5 sebab ya, 5 gitu ya. Jadi jawaban paling atas sangat setuju, atau pendapatmu aja, mau setuju, mau sangat setuju, mau tidak setuju, itu duluan, penjelasannya belakangan. Versi yang kedua adalah jawaban sangat setuju dan tidak setujunya, sikap kitanya itu ada di paling akhir. Jadi jawabannya begini. Ini biasanya kalau kita terjebak pada satu pertanyaan, sebetulnya saya ini setuju apa enggak sih? Tapi biarinlah kita jawab aja dulu sebab-sebabnya. Misalnya begini, jika dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, 1, 2, 3, 4, 5 bisa dijelaskan, maka dengan demikian saya sangat tidak setuju atau saya sangat setuju gitu pada hal apa dijelasin gitu ya. Jadi ada 2, setuju atau tidak setuju sikap kita di awal baru penjelasan, yang kedua penjelasan dulu baru sikap kitanya di akhir. Nah, saran saya jangan pernah membuat keputusan itu di tengah-tengah ya. Jadi sangat setuju, tidak setujunya itu di tengah-tengah. Itu biasanya dosen paling nggak suka baca seperti itu. Jadi nyatakanlah di awal atau di akhir. Yang paling baik adalah di awal ya, baru di akhir gitu. Baru penjelasannya. Jadi sekali lagi jangan membuatkan kesimpulan di tengah. Jadi setelah menjelaskan ada kesimpulan saya sangat setuju, lalu ada penjelasan lagi. Itu jangan dilakukan ya. Itu bikin pusing yang mengoreksinya. Jadi kita juga harus berpikir bagaimana membantu ibu guru, bapak guru atau para dosen untuk bagaimana caranya mengoreksi pekerjaan kita itu dengan mudah ya. Kemudian yang berikutnya, jadi kalau kita lihat tadi ya, letakkanlah di awal atau di akhir. Jadi jangan di tengah-tengah. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau misalnya contoh yang berikutnya nih, pertanyaannya adalah bagaimana. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana, ini berarti jawabannya adalah prosedur atau cara ya. Kita sudah ke arah ke sana, jadi jangan sampai salah menjawab. Misalnya nih contoh ya, pertanyaannya begini, kalau tadi bagaimana berarti proses. Kita pikirkan apa yang harus kita jawab, atau prosedur ya tentang sesuatu gitu ya. Nah, sekarang kita beralih pada pertanyaan yang misalnya, apa yang saudara ketahui atau apa yang kamu ketahui tentang X, Y, Z misalnya contohnya. Nah, misalnya saya ambil contoh pendidikan misalnya, apa yang kamu ketahui tentang pendidikan? Kan pendidikan semua orang tahu ya. Nah, ini karena pertanyaannya adalah apa yang kamu ketahui, saran saya gunakan pola 5W1H ya. 5W1H. Kenapa? Karena apa yang diketahui. Jadi ini kesempatan buat teman-teman pelajar dan mahasiswa untuk menunjukkan siapa diri kita.
apa yang sudah kita pelajari, bagaimana kemampuan kita. Nah, ini di soal ini bagus sekali mengekspresikan jati diri kita. Jadi jangan ragu-ragu untuk menjawabnya, karena memang ini esai terbuka kan, apa yang saudara ketahui gitu. Jadi jangan terlalu sedikit gitu ya. Sampaikanlah apa yang kita ketahui. Misalnya apa itu pendidikan, jelaskan. Kemudian mengapa orang harus dididik, dijelaskan. Kemudian siapa yang dididik, siapa yang mendidik, dijelaskan lagi secara panjang lebar. Kemudian di mana pendidikan itu dilaksanakan, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, itu dijelaskan dengan contoh. Kemudian kapan pendidikan itu dilaksanakan, misalnya ini berkaitan dengan waktu belajar, bagaimana kalau di rumah, kalau di sekolah, kalau di masyarakat. Kemudian baru yang terakhir, how, bagaimana proses pendidikan, dijelaskan lagi. Kan jadi senang gurunya atau dosennya, wah ini berarti mahasiswa saya ini hebat. Ketika ada pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang sesuatu itu dapat dijawab dengan luas dan mendalam. Ya, jadi ini buat teman-teman pelajar, mahasiswa S1, S2, S3, begitulah cara menjawabnya, jangan terlalu singkat. Gunakan pola 5W1H. Gampangnya 5W 1H. Jadi itu meskipun tidak dituliskan 5W, misalnya saya akan menjawab berdasarkan ini, nggak usah, tapi paling tidak itu adalah polanya. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau teman-teman bisa menjawab ini dengan baik, insya Allah pengoreksinya dosen atau guru akan suka ya cara-cara seperti ini. Sekarang yang terakhir, contoh berikut adalah bagaimana kalau diminta membandingkan. Bandingkan antara X dengan Y, misalnya contoh ya. Maka cara menjawabnya ada dua versi. Yang pertama adalah caranya begini, karena diminta dibandingkan antara X dan Y, teman-teman jawabnya begini. Perbedaan antara X dan Y adalah sebagai berikut. X adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, apa yang kita ketahui tentang X yang jabarkan seluruhnya yang kita ketahui. Lalu ada sedangkan Y adalah 1, 2, 3, 4 sebanyak-banyaknya. Jadi jangan lupa kata sedangkan itu harus ada, wajib. Kalau tidak menggunakan kata sedangkan, kita tidak membandingkan, hanya menjelaskan secara deskriptif apa itu X, apa itu Y, sudah. Tapi kalau dengan satu kata tambahan sedangkan Y, itu kita sudah proses membandingkan. Ya. Sekarang yang versi kedua. Versi kedua adalah lebih mudah sebetulnya. Dan pengoreksi juga senang membacanya, yaitu dengan menggunakan tabel. Ya. Kolomnya misalnya kolom 1 nomor urut, kolom kedua aspek pembeda, kolom ketiga X, dan kolom keempat Y. X dan Y itu adalah contoh aja lah, terserah apa yang dibandingkan ya. Misalnya contoh perbandingan antara pendidikan dengan penyuluhan atau pendidikan formal dengan non formal, apa saja lah ya, itu hanya contoh saja. Jadi ada 4 kolom, nomor urut, aspek pembanding yang dibandingkan X dan Y ya. Nah, contoh misalnya aspek pembanding, misalnya 1 tujuan apa, 2 aspek pembandingnya cara kerjanya seperti apa, aspek pembanding ketiga komponennya seperti apa. Nah, ini adalah versi kedua kalau kita akan menjawab bagaimana kita ingin menjawab pertanyaan dari soal yang meminta kita membandingkan ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya teman-teman ujiannya offline ya, tatap muka, ini bisa juga kalau misalnya dilengkapi dengan alat tulis yang dibutuhkan ya, supaya nanti kita akan membuat bagan dan sebagainya atau tabel-tabel, kita bisa punya alatnya. Nah, kalau misalnya ujiannya harus dikirim lewat email ya, belajarlah dengan baik, tetap polanya seperti apa yang saya sampaikan tadi, malah lebih mudah membuat tabelnya, kan ada programnya. Nah, baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan nanti pada saat ujian, nih sebentar lagi ujian akhir semester,
Jika ujiannya adalah bentuk uraian atau esai, ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagaimana cara menjawabnya supaya teman-teman mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.